Selamat malam Pak Angelo Michel dan juga selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Pak Angelo Michel atas ketersediaan menjadi narasumber ya yang mungkin keempat atau kelima kalinya ya, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian juga terima kasih atas partisipasi pada malam hari ini. Sebelum acara kami mulai, saya ingin membacakan kurikulum vitae mengenai beliau ya. Tahun 1990 sampai sekarang beliau sebagai Business Development Director dari Metastock versi 1.0 Authorized Dealer. Ya, jadi Bapak Angelo ini sebagai direktur dari perusahaan distribusi Metastock ya di Indonesia. Tahun 97 beliau mengadakan technical analysis seminar yang pertama kali ya di Indonesia. Jadi Pak Angelo ini merupakan pionirnya ya di bidang analisa teknikal di Indonesia. Tahun 97 trading saham. Kemudian tahun Juli 2007 beliau merilis bandar detektor sistem ya. Jadi Bapak Ibu kalau kepingin tahu mengenai bandar detektor sistem, nanti di akan cara saya beri nomor kontak beliau atau beliau memberi kontaknya ya. Kemudian Maret 2008 merilis AMTA in Bearish System ya. AMTA itu singkatan dari Angelo Michel Technical Analysis ya. Kemudian Oktober 2009 merilis AMTA Swing System. Kemudian Februari 2013 merilis AMTA Slingshot System. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2013 beliau mengadakan Sistem Trading Expo ya, pameran ya. Kemudian Februari 2016 meraih sertifikat kompetensi CTA dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kemudian tahun April 2017 sampai sekarang beliau mendevelop dan maintain Arrow Trading System untuk RHB Securities. Kemudian masterpiece beliau ya yang terakhir ya, atau yang paling up to date itu Oktober 2018 itu merilis AMTA Bandar Logi System. Ya, jadi Bapak Ibu yang ingin tahu atau ingin mendapatkan sistem-sistem yang pernah beliau hasilkan, nanti bisa kontak beliau. Ya, tanpa membuang waktu, tempat dan waktu kami silakan pada Pak Angelo Michel untuk memberi pemaparan materi. Silakan Pak Angelo Michel. Ya, terima kasih Pak Tekjen untuk waktunya. Saya langsung share screen saja ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Malam ini saya akan membahas kesalahan yang umum dalam menggunakan analisis teknikal ya. Biasanya ini dilakukan oleh mereka yang baru belajar technical analysis. Ada caranya yang masih kurang seksama sehingga bisa mempengaruhi hasil analisa mereka ya. Ini kita berarti berbicara chart ya, penggunaan chart baik itu chart harganya, volume, dan juga khususnya indikator ya. Nah, kalau kita melihat apa itu yang disebut dengan indikator, indikator ini adalah perhitungan matematika yang dapat diterapkan dengan menggunakan komponen harga dan volume ya. Atau bisa juga dengan menggunakan indikator lain yang merupakan hasil dari harga dan volume juga. Ini bisa digunakan untuk grafik di saham, forex, ataupun komoditi ya, future. Nah, hasilnya adalah suatu nilai yang dapat digunakan untuk mengantisipasi perubahan harga di masa depan. Nah, menarik ya di sini menggunakan kata mengantisipasi, yang di dalamnya sebenarnya mengandung makna forecast ya. Dan forecast ini bukan prediksi ya. Jadi kita sebetulnya tidak memprediksi. Kenapa? Karena prediksi adalah pernyataan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan, tapi tanpa dasar data yang jelas. Misalnya, dukun atau paranormal. Nah, mereka menggunakan data untuk meramal masa depan, tapi datanya nggak jelas. Itu bisa berupa mungkin tulang-tulang yang diserak, ya. Bisa dengan menggunakan data kartu tarot, atau bahkan
Di Indonesia bisa membaca air ya, air dalam gelas ya, dan banyak macam lagi ya. Itu prediksi ya, dasar datanya nggak jelas. Nah, forecast adalah pernyataan tentang sesuatu yang terjadi di masa depan dengan dasar data dalam deret waktu dan jelas datanya. Jadi datanya pun bukan satu atau dua saja, tapi cukup banyak dalam urutan waktu tertentu. Dan datanya biasa dalam bentuk angka, atau bisa juga dalam bentuk kejadian yang jelas ya, dan dipahami oleh orang lain. Jadi, analisis teknikal digunakan untuk melakukan forecast ya sebetulnya, bukan prediksi. Kalau mau persisnya begitu. Karena data-datanya jelas, yaitu harga, volume, dan indikator. Nah, sekarang kita akan lihat dalam technical analysis itu ada indikator apa saja. Nah, technical analysis sebetulnya indikator itu bisa dibagi dalam beberapa jenis ya. Nah, di sini saya bagi dalam 6 jenis. Kenapa? Ini sesuai dengan pengelompokan yang diberikan oleh Metastock ya. Karena memang saya adalah distributor Metastock. Mereka punya literatur banyak tentang technical analysis dan mereka bagi dalam 6 jenis. Nah, sumber lain bisa membagikan dalam pengelompokan yang berbeda ya dari ini. Tapi bedanya pasti nggak jauh ya. Ada 6, yaitu trend indikator, momentum indikator, volatility indikator, cycle indikator, market strength indikator, dan support resistance indikator. Nah, untuk trend indikator, apa itu trend indikator? Ini adalah indikator yang mengukur tren harga, yaitu kecenderungan harga untuk bergerak ke satu arah, baik naik atau turun, atau bahkan mungkin ya bisa disebut sideways ya, kalau tidak naik atau turun. Nah, ini ada beberapa macam, ada yang disebut indikator Arun, DEMA, MACD ya, yang cukup populer, moving average juga cukup populer, parabolic SAR, standard error band, time series forecast, dan banyak lagi. Ini semua adalah indikator-indikator dalam keluarga trend indikator. Lalu ada indikator dalam keluarga momentum. Ini untuk apa? Ini adalah untuk mengukur momentum kecepatan harga selama periode tertentu. Nah, sifat indikator ini adalah leading indikator. Maksudnya, arah ke depannya dia lebih dahulu kasih tahu. Berbeda dengan yang sebelumnya tadi, trend indikator itu dia sifatnya lagging. Jadi selalu terlambat, tapi tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi trennya itu sudah naik atau turun. Nah, kalau momentum, dia leading. Dia kasih tahu sebentar lagi harga akan naik atau turunnya. Nah, beberapa yang cukup terkenal adalah CHANDE, ya, CCI, ya, Commodity Channel Index, RSI, Relative Strength Index, Stochastic, Swing Index, Williams R, dan banyak lagi. Kemudian ada lagi yang namanya Volatility Indicator. Untuk apa ini? Ini untuk mengukur volatilitas, yaitu gambaran fluktuasi hari per hari dari harga itu. Nah, ini juga leading indikator. Dia bisa kasih tahu lebih dulu forecast harga mau kemana ya. Beberapa contohnya adalah Bollinger Band ya, ini cukup terkenal. Lalu average true range, Chaikin volatility, ini mungkin jarang didengar ya. Commodity Selection Index dan lain-lain. Nah, berikutnya lagi yang masuk dalam cycle indikator. Ini adalah indikator untuk lokasi waktu ya. Lokasi waktu di mana arah berubah ya, sesuai dengan siklus-siklus tertentu. Bahkan data yang bisa digunakan adalah pergerakan planet ya, migrasi burung dan macam-macam ya. Atau bisa juga ukuran waktu seperti bulanan ya, atau 6 bulanan atau tahunannya. Dan ini juga sifatnya leading karena dia memberitahu lokasi waktu tertentu harga akan berubah arah. Nah, beberapa contohnya adalah cycle lines, Fibonacci time zones, Fourier transform. Nah, ini mungkin juga jarang didengar ya. Tapi ini semua ada di aplikasi Metastock. Lalu ada lagi yang namanya market strength indicator. Ini adalah indikator untuk mengukur kekuatan pasar yang diwakili oleh volume. Nah, umumnya volume yang lebih tinggi, volume ini adalah yang dimaksud adalah
volume transaksi ya, jadi transaksi yang sudah ada yang dicerminkan dalam grafik dalam bentuk histogram. Nah, umumnya volume yang lebih tinggi itu menggambarkan pertambahan pelaku pasar. Umumnya begitu. Demikian pula sebaliknya, kalau volume yang lebih rendah menggambarkan pelaku pasar yang berkurang. Contoh-contohnya money flow index ya, on balance volume, dan volume itu sendiri itu juga sebetulnya bisa menjadi indikator ya. Walaupun dia adalah data utamanya ya dari chart teknikal dan lain-lain. Kemudian ada lagi support resistance indicator. Nah, ini adalah line studies ya, kita melakukan studi garis untuk menemukan kenaikan dan penurunan harga yang berulang di satu level tertentu atau di satu tren tertentu ya. Nah, kalau di satu level tertentu itu menggunakan horizontal line. Lalu ada lagi tools yang berperan sebagai support resistance namanya Andrews Pitchfork. Lalu ada lagi quadrant lines, speed resistance lines, Fibonacci retracement, Fibonacci extensions, dan projections. Ada lagi namanya Tyron levels ya. Mungkin beberapa jarang didengar juga ya. Jadi ini semua indikator yang bisa kita manfaatkan dalam bidang studi technical analysis untuk membantu kita memforecast ke depannya harga itu mau kemana. Apakah lanjut naik atau berubah arah jadi turun, atau sebaliknya lanjut turun atau berubah arah menjadi naik, atau bahkan mungkin dari naik atau turun berubah menjadi sideway ya, tidak bergerak naik atau turun. Tetapi cara menggunakan indikator ini harus benar juga. Kalau salah menggunakannya pasti hasil analisanya juga akan salah ya. Nah, maka kita akan bahas 4 kesalahan yang paling umum yang dilakukan oleh para analis teknikal dalam menggunakan indikator ya, atau melakukan analisis teknikal ya. Mari kita lihat kesalahan yang pertama itu apa. Kesalahan yang pertama yaitu mengabaikan komponen harga apa yang menghasilkan suatu indikator. Jadi maksudnya ada suatu indikator, kan pasti dia menggunakan komponen harga atau komponen harga dan volume. Bisa dua-duanya, bisa harga doang. Lalu menghasilkan satu nilai yang diplot akan menjadi satu indikator. Nah, kita harus tahu satu indikator itu dalam rumusnya menggunakan komponen harga yang mana, apakah harga close, apakah harga open, apakah high, apa low, atau mungkin harga open dan low, atau mungkin harga open, low, dan close, atau yang mana gitu. Kita harus tahu persis. Mengapa kita perlu tahu persis? Karena pada waktu kita melakukan perbandingan dengan indikatornya, kita bisa melakukannya dengan cara yang salah ya. Nah, umumnya melakukan interpretasi harga melalui satu indikator adalah dengan melihat aspek 4 hal di bawah ini ya. Yaitu kalau terjadi crossing antara harga dengan indikator. Atau kalau indikator memasuki area overbought atau oversold. Atau kalau terjadi divergensi antara harga dengan indikatornya. Atau spot ya, peranan indikator sebagai support dan resistance dari harga itu sendiri juga. Nah, ini yang biasa yang umumnya dilakukan ya, perbandingan antara harga dengan indikatornya. Nah, kita harus pastikan jangan sampai salah ya. Misalnya nih, misalnya contoh yang populer adalah indikator RSI, ini Relative Strength Index. Ini RSI bisa kita baca dengan melihat area, sebentar saya pasang ininya dulu highlighternya. Dengan melihat area oversold, oversold ya yang di bawah 30, atau area overbought yang di atas 70. Ini untuk RSI. Umumnya begitu ya, tapi beberapa technical analysis bisa merubah si level-levelnya ini sesuai dengan parameter yang mereka anggap lebih cocok di satu saham atau satu instrumen. Nah, selain membaca apakah RSI ini sudah ada di area oversold atau overbought, RSI juga bisa dibaca dengan membandingkannya dengan harga untuk mencari
apa yang disebut dengan divergensi. Nah, divergensi itu ada dua macam. Yang pertama, bullish divergence atau positive divergence. Itu untuk mengetahui kalau itu terjadi, harga akan berubah dari turun menjadi naik. Dari downtrend menjadi uptrend. Yang kedua namanya bearish divergence atau negative divergence. Ini sebaliknya. Untuk mengetahui bahwa harga akan berubah dari naik menjadi turunnya. Nah, ini contoh di gambar nih. Kita melihat harga sempat naik lalu turun, kemudian dia naik ya, lalu turun. Nah, kita bisa tahu bahwa setelah di sini harga akan bergerak turun downtrend dengan melihat kalau ada terjadi divergensi ya. Nah, bullish divergensi adalah jika bottom-bottom dari indikator jika dihubungkan itu akan muncul satu garis yang arahnya nanti berlawanan dengan garis yang berasal dari bottom-bottom harga pada periode yang relatif sama. Itu kalau bullish. Nah, kalau bearish adalah jika top-top indikator jika dihubungkan dengan satu garis akan memiliki arah yang berlawanan dengan garis yang berasal dari top-top harga pada waktu yang relatif sama. Misalnya ini. Ini top-top indikator, ditarik ada satu garis, lalu ada top-top dari harga, ditarik dalam satu garis. Ini namanya negative divergence. Dan benar harga akan ada turunnya. Karena kalau terjadi negative divergence, ini leading indikator ya. Dia bilang harga lagi naik nih, sebentar lagi akan turun. Dan ternyata memang benar turun. Tapi pada waktu harga dari turun bergerak naik, kita melihat tidak ada divergensi ya. Ini bottom-bottomnya ditarik, naik garisnya. Bottom-bottom ditarik, naik indikatornya. Garis yang menghubungkan indikator ini. Mengapa? Rupanya karena cara membacanya, cara menggunakan indikator dengan harganya ini caranya kurang tepat. Nah, rumus RSI tidak mengandung harga high ataupun low. Dia hanya menggunakan komponen harga closing. Jadi indikator ini berasal dari perhitungan satu rumus yang hanya menggunakan komponen harga closing doang dari harga ini. Bukan high atau low-nya. Maka pada waktu ditampilkan ya kita jangan tampilkan harga open high low close seperti candle ini. Karena yang digunakan hanya closing-nya kok. Jadi yang ditampilkan harusnya adalah harga close-nya saja. Di chart itu akan dinamakan menjadi line chart ya, bukan candlestick chart. Nah, kita lihat hasilnya. Kalau kita menggunakan bukan candlestick chart atau bar chart, tapi kita menggunakan line chart yang hanya menampilkan harga closing-nya saja, baru akan terlihat jelas bahwa lebih relevan antara indikator dengan harganya ya. Nah, ini closing-nya nih. Closing-nya doang. Nah, kalau kita lihat dari chart tidak ada bottom, ada bottom. Garis yang menghubungkan dua bottom ini turun. Sementara indikatornya bottom-bottom dari RSI dihubungkan garisnya naik. Nah, inilah disebut bullish divergence. Harga tadinya turun akan menjadi naik ya. Nah, ini adalah satu kesalahan umum sewaktu ingin membuat perbandingan harga dengan indikatornya jadi nggak relevan ya. Jadi kita harus tahu dulu suatu indikator itu komponen harga apa yang digunakan untuk menghasilkan indikator itu dalam rumusnya ya. Memang jadi kita harus pelajari ya, tahu tiap indikator itu rumusnya apa. Jadi memang cukup makan waktu aja. Jadi mungkin kita jangan gunakan banyak indikator ya kalau kita ingin menggunakan dengan cara yang tepat ya. Contohnya ya kita gunakan satu contoh ini aja RSI ya. Kalau kita gunakan contoh yang lain kita harus pelajari lagi nanti rumus-rumusnya. Yang jelas prinsipnya adalah pastikan pada waktu membandingkan harga dengan indikatornya harus relevan komponen harga mana yang digunakan dan pada waktu kita mau bandingkan tampilkanlah harga yang terpakai oleh indikator itu ya. Oke, itu satu kesalahan umum. Yang pertama. Nah, yang kedua adalah menggunakan indikator yang tidak cocok dengan chart harganya atau mungkin tren harganya ya. Misalnya, ini stokastik. Stokastik itu tidak cocok digunakan
pada situasi harga yang sedang melakukan atau berlangsung tren yang jelas yang kuat ya. Seperti ini kan downtrend. Kita nggak bisa menggunakan stokastik di downtrend atau sebaliknya di uptrend ya. Kita hanya bisa menggunakan stokastik di harga yang sedang bergerak sideways atau ya sideways, tidak melakukan uptrend atau downtrend yang signifikan ya. Jadi hanya yang sideways lah baru kita bisa menggunakan stokastik. Kenapa? Contohnya di sini. Stokastik kan akan suruh kita beli kalau dia menembus dari area oversold, yaitu dari bawah 20 ke atasnya ya, itu kan signal beli. Nah, coba kita lihat di sini signal beli. Kalau kita ikutan kita beli di sini, ternyata nggak lama kemudian dia balik lagi ke area oversold. Nah, ini kan jadi false signal. Signal beli lagi, balik lagi ke oversold. Ini jadi false signal akhirnya, dan seterusnya ya. Bolak-balik di atas, di dalam oversold dan ke atas oversold, dia bolak-balik di situ. Kenapa? Karena memang sedang downtrend kuat, nggak cocok kita menggunakan stokastik ya. Ini juga false ya, karena downtrendnya kuat. Begitu pula dengan uptrend. Kalau lagi uptrend kuat, jangan gunakan stokastik. Nanti kita akan jualan padahal harga masih terus berlanjut naik ya. Sayang, profit kita terdiskon banyak ya, karena kita menggunakan stokastik di tengah-tengah uptrend yang kuat. Ini stokastik hanya cocok di area konsolidasi atau sideways atau kongesti ya istilahnya. Jangan di uptrend atau downtrend yang cukup signifikan. Nah, contoh lain adalah menggunakan indikator moving average. Nah, moving average ini cocok nih kalau untuk menggunakan di downtrend ataupun uptrend. Tapi jangan digunakan pada waktu sideways begini atau konsolidasi ya. Ini pasti akan banyak false signalnya. Misalnya nih, kan kita akan beli kalau dia golden cross ya, cross ke atas. Mungkin kita mau beli, ternyata balik lagi. Beli ya, balik lagi ya. Nah, kita banyak false signal di sini. Beli, nah di sini mungkin kita profit, tapi kan kita mau jualnya kalau dia dead cross ya. Nah, ternyata nggak bisa profit atau bahkan mungkin BEP. Jadi nggak efektif sama sekali. Jadi jangan gunakan indikator di tren yang tidak cocok untuk indikator itu ya. Kita bisa salah ya. Nah, ini kesalahan kedua. Gunakan indikator yang cocok dengan tren harganya. Umumnya, momentum indikator atau volatility indikator itu digunakan pada trading range, harga yang berada dalam trading range ya, bukan dalam uptrend atau downtrend. Seperti ini trading range. Lalu moving average cocok kalau digunakan untuk harga yang cenderung lebih membentuk tren, entah itu uptrend ataupun downtrendnya. Itu baru cocok, profitnya bisa bagus sekali ya. Nah, itu kesalahan kedua, menggunakan indikator yang tidak cocok. Nah, kesalahan ketiga, menggunakan chart atau grafik yang tidak adjusted. Maksudnya apa? Sewaktu-waktu satu emiten atau saham itu mengadakan corporate action yang bisa mengubah jumlah listing shares-nya di pasar modal. Corporate action yang bisa menyebabkan hal ini ada paling tidak 5 macam ya. Yang pertama kalau ada saham bonus, yang kedua kalau ada dividen, tapi dividennya bukan dalam bentuk rupiah, tapi dalam bentuk saham. Lalu kalau ada split ya, atau ada reverse split, dan kalau ada right issue. Nah, ini semua 5 ini akan merubah jumlah saham yang listing, yang masuk ke pasar modal untuk ditradingkan oleh publik. Nah, ini harus di-adjust nih historisnya kalau itu terjadi sesuai dengan rasionya ya. Rasio yang ditetapkan ya oleh emitennya ya. Biasa kita dengar pengumumannya. Mungkin kalau stock split misalnya dari satu saham menjadi 5, itu kan berarti kan jadi lebih banyak. Berarti 1/5-nya. Jumlah harganya harus 1/5, volumenya, jumlah sahamnya harus ditambah jadi 5 kali gitu. Jadi historisnya harus disesuaikan. Kalau tidak disesuaikan, hasilnya contohnya seperti ini nih. Nah, SRTG nih, dia kan ini bulan awal Juni ya. Ini dia kan ada stock split.
dari nominal 100 menjadi 20. Berarti harganya turun. Harganya turun karena dia turun 1/5 karena jumlah sahamnya bertambah sebanyak 5 kali. Maka harga turun sebanyak 5 kali atau jadi 1/5-nya, tapi volumenya nanti akan bertambah menjadi 5 kali. Dan yang harus dirubah itu historisnya ya, historisnya, bukan yang harga terkininya, karena harga terkininya itu adalah harga yang real. Nah, pada waktu CUM ini kan X-nya ini sudah execute ya. Pada waktu CUM itu sudah bukan harga real lagi. Karena kalau kita pakai harga ini nanti value-nya tidak akan sesuai ya dengan value yang sebenarnya, nilai saham itu nggak sesuai. Harus di-adjust. Nah, di-adjust nanti hasilnya bagaimana? Hasilnya seperti ini ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat sebelum di-adjust, kita lihat, oh ini harganya anjlok. Padahal nilai sahamnya tidak anjlok. Malah kalau kita melihat setelah di-adjust, nilai sahamnya itu naik. Nah ini baru harganya sesuai dengan corporate action yang terjadi ya. Ini harganya nih. Sebelumnya tidak sesuai dengan corporate action. Nah ini sudah sesuai. Nah, dari mana kita bisa tahu bahwa suatu saham itu sudah mengalami corporate action sehingga historisnya harus disesuaikan agar analisis teknikal kita tidak ngaco. Nah, kita bisa periksa ke situs idx.co.id untuk mendapatkan informasi corporate action-nya. Caranya adalah kita masuk ke link ini. Nah, lalu di bagian search-nya kita ketik harga teoritis. Harga teoritis lalu kita cari, nah akan keluar nanti daftar harga-harga saham yang mengalami corporate action yang nanti harus di-adjust. Dan ini pengumuman yang disortir berdasarkan harga teoritis ini, setiap pengumuman yang akan memberikan rumusnya. Nanti akan mempermudah kita untuk kalau kita punya data ya, yang kita punya data yang kita mungkin olah sendiri, kita tahu adjustnya bagaimana. Nah, pengumumannya kira-kira seperti ini. Ini contoh BBYB pada 9 Juni kemarin nih. Jadi CUM-nya itu di 9 Juni di harga 424. Nah, itu berubah menjadi 410 dengan rumus ini. Dengan rumus ini rasionya dari 8 pemegang saham lama mempunyai satu hak untuk membeli satu saham baru dengan harga rate-nya Rp300. Nah, ini harus di-adjust nih, ada rumusnya seperti ini. Nah, kalau di-adjust, harga sahamnya akan siap untuk kita lakukan analisis teknikal ya, tanpa risiko bisa ngaco nanti hasil analisa kita. Jadi penting ya, untuk menggunakan chart yang adjusted itu satu aturan mutlak. Kalau kita mau menggunakan analisis teknikal, harus gunakan chart yang adjusted. Oke, itu kesalahan ketiga yang cukup umum. Beberapa broker sih chart-nya itu sudah di-adjust ya, tapi ada juga broker-broker yang belum di-adjust ya. Nah, kita harus hati-hati ya, kita mungkin gunakan source chart dari sumber lain agar kita bisa menggunakan analisis teknikal dengan tepat. Nah, itu kesalahan ketiga. Nah, kesalahan keempat. Nah, ini mungkin yang agak panjang nih penjelasannya. Yaitu menggunakan lebih dari satu indikator, tapi yang sejenis. Misalnya di sini. Kita sudah pakai indikator money flow index. Ini kan indikator market strength yang menggunakan komponen volume dalam rumusnya. Lalu digunakan lagi indikator on balance volume yang juga sejenis. Ini adalah indikator market strength. Lalu ada lagi indikator trade volume index ya. Jadi semuanya ini sebetulnya dari keluarga indikator yang sama. Ini tidak efektif ya, karena kenapa? Karena setiap indikator ini memang sudah membaca volume. Nanti kita akan dapatkan informasi 3 indikator ini berdasarkan volume, tapi nanti bisa terjadi beda-beda informasinya. Nah, kita akan pilih yang mana? Kalau kita mau bicara, kita akan pilih informasi yang sama. Tapi siapa tahu informasi yang sama itu ternyata adalah false signal. Kan bisa juga. Setiap indikator itu pasti ada false signalnya. Nah, kita nggak bisa pastikan kalau 3 indikator yang sama jenis ini pada waktu memberikan suara yang sama, itu bukan di lokasi suara yang adalah false signal. Kita nggak bisa jamin itu. Kalau kebetulan di signal yang benar, ya berarti kita bisa anggap mungkin itu saling menguatkan ya. Tapi kan
pada waktu tiga-tiganya ada di false signal, jadi sia-sia ya persamaan suara itu dari indikator itu. Contoh lain nih. Kita di sini menggunakan RSI, stokastik, dan CCI. Yang tiga-tiganya adalah dalam kelompok momentum atau volatility ya. Yang hanya digunakan kalau harga di sideways. Nah ini bisa juga nggak efektif ya. Contohnya deh. Di sini pada waktu harga ke area oversold, itu kan kita siap-siap beli ya kan? Siap-siap beli. Menurut CCI, tapi menurut stokastik belum di oversold. Menurut RSI belum di oversold, kita belum siap-siap beli. Tolonglah kita putuskan, oh saya ikutin deh CCI, jadi kita beli. Nah ternyata benar ya, ternyata benar. Nah berikutnya, pada waktu dia masuk lagi ke oversold dan didukung oleh stokastik, meskipun tidak didukung oleh RSI, ternyata pada waktu kita ikutan dia malah turun ya. Jadi sia-sia suara stokastik mendukung suara CCI dalam oversold itu bahwa harus beli karena ternyata itu berada di false signal ya. Contoh lagi di sini. Di stokastik dia sudah masuk oversold bahkan signal beli dua di sini. Tapi waktu di sini dia nggak ada di oversold, RSI juga nggak. Jadi hanya sendirian nih stokastik bilang. Kita pikir mungkin karena dia sendirian berarti nggak kuat nih. Tapi kita pada waktu CCI kita ikutin ya. Jadi kita bisa nggak konsisten karena kita menggunakan indikator yang sejenis. Mana yang kita ikutin duluan, apakah kita mau ikutin satu suara yang sama, ternyata bisa jadi false signal ya seperti di sini, nggak efektif ya. Nah di sini dua-duanya bilang beli. Ternyata benar harga naik, tapi RSI nggak bilang itu ya. Di sini stokastik, CCI bilang beli, dia naik, tapi RSI juga nggak bilang beli ya. Stokastik udah sebelumnya dia bilang beli. Jadi nggak sinkron ya, nggak sinkron. Di sini bilang beli, CCI, stokastik bilang beli, dan RSI juga bilang beli ya, karena dia udah sempat di level 30, jadi namanya membal ya di perbatasan oversold, itu kan harusnya signal beli juga. Dan kuat nih tiga-tiga, ternyata malah turunnya. False signal, padahal tiga-tiganya memberikan suara yang sama ya. Jadi terbukti ini tidak efektif. Jadi gimana caranya? Supaya kita bisa menggunakan indikator dengan cara efektif ya. Lebih baik kita menggunakan satu indikator saja dengan parameter yang berbeda. Kalau kita mau tampilkan lebih satu indikator, tapi indikator itu juga, contohnya ya, misalnya stokastik. Ya, udah gunakan stokastik, tapi kita gunakan parameter yang berbeda. Yang satu yang standar, nah ini yang kita perpanjang, nah ini lebih panjang lagi parameternya. Nah, dengan demikian kita bisa membuat satu pembacaan yang lebih relevan. Kalau di daerah oversold itu kan signal beli, mulai beli, daerah overbought kita mulai jual gitu ya. Nah, di sini kita mulai dari sini. Di sini stokastik yang lebih panjang, dia memberikan petunjuk bahwa di daerah oversold kita siap-siap beli. Di sini juga di area oversold, stokastik yang lebih menengah ya, kita siap-siap beli. Dan di sini yang standar, kita siap-siap beli. Berarti satu suara kan. Nah, kita putuskan kita beli. Dan ternyata benar ya, ini bukan false signal nih. Ternyata benar dia naik, tapi pada waktu sampai di sini, stokastik yang standar dia suruh jual. Karena dia keluar dari daerah overbought, keluar ke bawahnya. Tapi waktu kita mau jual, kita lihat stokastik yang lebih panjang ternyata masih bilang ini belum selesai, dia belum di area overbought ya, belum siap-siap jual, maka kita bisa hold ya. Ini bisa mendukung ya, kita bisa menggunakan ini sebagai mendukung apakah ini valid atau tidak, dan ternyata memang harga masih naik ya. Nah, pada waktu harga stokastik yang lebih panjang sudah ada di daerah overbought seperti dia nih, nah kita sudah mulai siap-siap nih. Pada waktu yang pendek ini suruh jual, kita sudah pasti harus suruh jualan karena dia sudah di area di mana kita harus siap-siap jual ya. Nah, di sini nih, dia suruh jual. Di sini juga suruh jual ya, membal dari area overbought-nya. Dan di sini juga dia sudah mau siap-siap jual. Berarti ini sudah mau confirm nih, karena memang sudah di area overbought. Kita jual di sini, dan ternyata benar dia turun ya. Nah, sampai di sini siap beli ya. Ini siap beli, ini juga siap beli. Nah, mungkin kita beli.
Tapi begitu dia balik lagi ke bawah, nah kita sadar ini sudah mulai masuk ke area downtrend kuat. Kita ingat kalau sudah balik ke bawah, sementara dia baru tembus ke atas lalu balik ke bawah, itu indikasi kuat bahwa sudah masuk area tren yang kuat. Dalam hal ini adalah downtrend kuat. Nah kita berarti langsung cut loss, kita jangan beli dulu karena sudah masuk downtrend. Nah ini udah masuk oversold yang lama, ini juga oversold bolak-balik, ini lebih juga bolak-balik, kita nggak masuk dulu ya. Tunggu sampai dia mulai uptrend lagi di mana? Nah, kita bisa mulai di sini. Begitu dia naik ke atas, kita kan masih takut ya. Jangan-jangan dia balik ke bawah lagi, kita tunggu ya, tunggu sampai cukup lama ya, sampai cukup lama. Nah, begitu sampai di sini dia membal ke area dari batas perbatasan oversold-nya kembali ke atas, itu signal beli kan. Ini juga mirip dan ini sudah tidak berada di area oversold lagi. Dengan kata lain sudah lebih aman, maka kita bisa mulai masuk di sini. Dan seterusnya ya, di mana kita mulai jualan. Di sini mungkin dia keluar, tapi di sini tidak ada signal jual, kita masih hold dan ternyata benar dia balik lagi ke atas. Nah di sini kita mulai siap-siap jualan lagi, di mana pada waktu dia sudah bergerak turun, nah kita mulai takut nih kalau mulai turun lalu dia break, dia akan bearish, telat kita. Nah, kita mulai jualan di sini nih. Waktu dia jualan, ini juga mulai turun, ini mulai turun. Nah, ini saat yang bagus kita lebih cepat, lebih dulu jualan. Mungkin kita jual setengah dulu ya misalnya. Lalu kita jual setengah lagi, begitu confirm di sini dan seterusnya ya. Dia turun, maka harga turun. Nah, pada waktu dia membal dari oversold, ini juga membal. Nah, ini kita bisa putuskan sebagai indikasi beli juga karena nggak masuk ke area oversold kan, nggak bolak-balik di sini. Kita bisa mulai coba masuk. Nggak seperti di sini ya, nggak seperti ini. Kita mulai coba masuk dan sampai sekarang kita masih hold ya. Masih hold. Nah gitu. Contoh kalau kita menggunakan satu indikator saja dengan parameter yang berbeda ya. Jadi cara yang terbaik adalah menggunakan indikator yang satu indikator dengan parameter yang sama, atau cara lain adalah menggunakan beberapa indikator tapi yang beda keluarga untuk saling mendukung sesuai dengan jenisnya. Misalnya, kita mau menggunakan beberapa indikator, yaitu trend, momentum, volatility, cycle, dan market strength. Kita mau menggunakan ini. Trend, ini adalah indikator yang lagi yang telat. Momentum, indikator yang leading, yang lebih dahulu ya. Volatility itu leading, cycle itu leading. Kita gunakan dari trend ini yang mana? Apakah moving average atau MACD atau Arun ya? Tinggal pilih. Lalu yang momentum kita pilih mau RSI atau stochastic. Lalu yang volatility mau pakai Bollinger Band atau apa, tinggal kita pilih ya. Kita contoh lah. Contoh kita putuskan kita mau menggunakan 4 indikator. Karena volatility sama momentum ini agak mirip ya, itu untuk sideway. Kita mau gunakan trend indikator, momentum, market strength, dan support resistance, misalnya begitu. Satu kelompok indikator, satu indikator saja. Jadi yang mewakili untuk setiap kelompok ini cukup satu indikator ya. Misalnya begitu. Nah, trend indikator nih, kita mau mulai pakai. Misalnya kita pakai yang trend indikator moving average. Nah, kita gunakan moving average dan kita bisa gunakan lebih dari satu moving average dengan parameter berbeda ya. Itu bisa relevan ya. Lebih dari satu tapi parameter berbeda. Ini saja sendiri kita gunakan itu sebelumnya sudah cukup ya. Misalnya kita tahu di sini masih downtrend. Kapan dia mulai uptrend? Jangka panjangnya. Nah, mulai di sini. Waktu harga break ke atas indikator yang lebih moving average yang lebih panjang. Berarti di sini kita bisa lebih leluasa trading. Selama dia masih di bawah indikator yang di sini MA60 ya saya pakai, itu masih lebih resiko tradingnya karena harga mungkin naik sebentar, hanya technical rebound lalu turun lagi, jadi kurang aman. Kita trading setelah harga berada di atas indikator moving average 60. Kita putuskan mulai trading nih. Kapan kita belinya? Bisa jadi kita pilih beli pada waktu break di sini atau kita tunggu sampai ada dukungan dari moving average yang lain misalnya. Misalnya pada waktu harga tembus ke atas moving average yang pendek nih. Kita mungkin belinya, di sini saya mulai beli. Nah, setelah itu kita bisa hold ya. Bisa hold sampai ada signal jual ya. Di sini indikator yang 60
di bawah indikator 20 itu berarti trennya sudah kuat. Lalu indikator 20 di bawah MA 20 di bawah MA 5 ini lebih kuat lagi berarti trennya. Karena moving average yang lebih pendek berada di atas moving average yang lebih panjang ya. Ini berarti trennya sangat kuat. Kita bisa hold lebih lama. Hanya pertanyaannya di mana kita masuknya. Kita bisa gunakan indikator moving average juga, yaitu misalnya masuknya di sini misalnya ya. Itu bisa. Tapi mungkin kita ingin masuknya, oh ini telat nih, sudah keburu naik, kita ingin masuk lebih cepat di harga rendah. Nah, disitulah saatnya kita menggunakan indikator momentum ya, dalam keluarga momentum. Coba kita lihat. Kita gunakan stokastik. Nah, di sini kita nggak akan beli dulu ya, karena di sini masih signal jual. Di mana kita belinya, itu pada waktu harga lagi turun, masuk ke strong uptrend, lalu stokastik masuk ke area oversold. Nah, ini kan signal beli di bawah. Signal beli di bawah, sementara trennya sudah kuat, nah itu satu indikasi yang bagus kita memanfaatkan kesempatan. Berarti di area sinilah kita akan melakukan aksi beli daripada nunggu dari moving average tadi ya. Sudah keburu naik, kita bisa beli di sini ya. Itu contohnya untuk indikator stokastik. Nah, kalau kita mau gunakan stokastik untuk signal jual juga, kita sudah beli di sini ya, masuk ke daerah oversold. Lalu mungkin kita ingin swing trading. Swing trading di area yang kuat ini saya nggak mau hold, tapi saya mau bolak-balik, beli di bawah, jual di atas ya. Kita gunakan stokastik. Pada waktu indikator stokastik naik ke atas overbought, di tengah-tengah uptrend masih kuat, kita bisa jual dulu untuk nanti kita berharap nunggu dia koreksi dulu gitu ya. Dia koreksi kita bisa jual di sini. Walaupun ternyata harganya lanjut naik ya, lanjut naik dan kita berarti kehilangan kesempatan di sini. Tapi pada waktu indikator stokastik ke area oversold lagi, inilah saat kita manfaatkan beli di harga yang relatif cukup rendah ya dari uptrend ini ya. Cukup rendah karena dia sempat koreksi dikit, beli di rada murah, lalu kita hold lagi, dan jualnya pada waktu stokastik masuk ke area overbought ya. Atau kita bisa tunggu juga kalau dia masuk keluar dari area overbought ke bawah 80. Jadi kita bisa bolak-balik di situ. Jadi dengan dua indikator ini saja, ya, satu stokastik, satu moving average, kita sudah bisa trading dengan lebih relevan dengan kondisi harganya ya. Pada waktu di uptrend itu lebih leluasa, kita bisa beli di harga relatif murah, jual di harga relatif mahal dengan dua indikator ini saja ya. Ini saling mendukung ya, yang satu lagging, moving average, berarti dia terlambat tapi mengkonfirmasi tren ini sudah kuat atau tidak. Yang satu leading, dia lebih cepat tapi suka ada fall signal. Nah, dengan dukungan dari tren yang lagging ini signalnya akan lebih kuat ya dari momentum indikatornya. Kita lihat ini cukup bagus ya, beli di harga rendah karena memang trennya kuat, itu harganya bisa mendapatkan harga yang awal dari reversal setelah dia turun lalu dia langsung naik lagi. Jadi kita bisa lakukan strategi ini ya hanya dengan dua indikator ini. Nah, kita bisa pasang juga, kita tambah yang market strength. Tadi kan baru trend indikator dan momentum, sekarang tambahkan lagi market strength. Nah, dengan support resistance, kita menarik trend line ya, menarik trend line dari sini, mulai dari bottom sini ke bottom sini, lalu kita extend. Nah, kita berpikir bahwa ini adalah lokasi di mana harga akan cenderung berhenti. Berarti kita akan beli di sini, setelah dia rebound ya, lalu waktu dia turun, meski masih uptrend, kena resisten, kita bisa beli lagi kalau mau tambah posisi ya. Di sini juga bersamaan dengan on balance volume-nya bikin high baru, berarti kan uang baru bertambah, pelaku pasar bertambah, itu mendukung banget ya. Nah, pada waktu dia break ke bawah trendan ini, memang itu bisa menjadi signal jual kita kalau kita mau jualannya. Kalau kita mau jual boleh-boleh saja, tapi biasanya sih kalau uptrend-nya masih kuat ya, apalagi ini sudah berada di area perbatasan oversold, kita akan hold ya. Toh kalau jual boleh, tapi biasanya akan
malah kita beli ya buy on weakness, tambah barang ya, tambah barang pada waktu dia break. Nah setelah itu harga naik, lalu on balance volume menunjukkan pelaku pasar bertambah lagi, dan ini masih menuju ke area overbought-nya, kita masih bisa hold ya. Nah di sini pada waktu stok asing masuk ke area overbought, kemudian pelaku pasar kelihatan mulai berkurang, ini break ke bawah support atau tren lainnya, kita boleh putuskan untuk jual walaupun sebetulnya trennya masih kuat nih. Walaupun trennya masih kuat, kita mungkin mau jualan dulu ya. Siapa tahu dia pullback atau koreksi, nanti kita akan ambil lagi pada waktu harganya mau rebound lagi untuk rally dan melanjutkan uptrend-nya. Nah, itu contoh-contoh sederhana aja. Kalau kita mau menggunakan indikator yang lebih efektif, gunakanlah cukup satu indikator di satu keluarga. Kalau mau di keluarga tren, gunakan satu indikator di keluarga tren itu. Momentum gunakan satu indikator saja, market trend juga satu, dan support resistance yaitu trend line-nya. Kita tarik-tarik garis. Jangan menggunakan lebih dari satu indikator di keluarga. Misalnya kita udah gunakan momentum, kita gunakan RSI, kita pakai stokastik lagi, ya itu malah tambah kerjaan kita, malah bisa bias nantinya. Masing-masing cukup satu perwakilan aja. Nah, kalau kita menggunakan analisis teknikal dengan jumlah, ya, jumlah indikator dan cara yang tepat, akan menghasilkan analisa yang lebih berbobot. Analisa yang lebih berbobot akan menghasilkan keputusan trading yang lebih jitu. Nah, ditambah dengan money management yang sederhana aja, trading itu akan lebih bermutu ya. Dan hasilnya bisa profit yang lebih konsisten. Penggunaan satu indikator itu tidak selalu kompatibel juga ya dengan semua saham. Misalnya stokastik mungkin cocok dengan Telkom, tapi belum tentu cocok dengan Astra misalnya. Jadi dibutuhkan backtest. Backtest untuk mengetahui indikator mana saja yang cenderung cocok untuk suatu saham. Kemudian parameter dari indikator juga belum tentu cocok untuk semua saham. Maka dibutuhkan backtest juga untuk mengetahui parameter berapa yang cocok untuk saham tertentu dari satu indikator. Nah, ini tidak mudah diketahui. Ini butuh jam terbang trading yang lama untuk bisa tahu indikator mana yang cocok dan parameter indikator mana yang cocok untuk satu saham. Tapi aplikasi charting masa kini itu sudah punya fitur backtest yang bisa membantu kita untuk memilih indikator mana yang kompatibel dengan saham tertentu. Nah, ini bisa menghasilkan pemilihan indikator yang lebih tepat, sehingga hasil signalnya itu bisa lebih optimal. Dengan penggunaan indikator yang tepat, dalam jumlah yang tidak banyak, waktu yang dibutuhkan untuk analisa itu jadi lebih sedikit. Kita nggak tersita waktu kita hanya untuk analisa doang. Dan ini akan menghasilkan kinerja trading yang lebih efisien. Kita nggak capek ya, dan kita bisa lebih menikmati trading. Baik, itu Bapak Ibu presentasi dari saya. Terima kasih. Saya senang untuk share moto saya, we can't always forecast, but we can always anticipate. Kita nggak selalu bisa forecast. Nggak selalu kita melakukan studi technical analysis langsung bisa forecast. Nggak selalu, walaupun sering bisa ya. Tapi kita akan selalu bisa antisipasi. Jadi perlu ya trading plan untuk itu. Sampai di situ, Pak Tekjen. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Ya, Pak Angelo Michel, saya udah banyak terima kasih ya. Terima kasih Pak. Selama ini, dan saya minta maaf ya jika ada kekurangan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Saya minta maaf jika ada kekurangan dan terima kasih sekali atas partisipasinya. Semoga Tuhan memberkati kita semua ya. Semoga COVID cepat berlalu dan kita hidup normal kembali. Ya, mungkin ada akhir kata dari Pak Angelo, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Tekjen untuk waktunya. Semoga bisa bermanfaat ya bagi Bapak Ibu, bisa meningkatkan kinerja tradingnya. Terima kasih untuk semua. Semoga sehat selalu. Ya, sama-sama, selamat malam ya. Malam semua. Dah.